Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, ngomong-ngomong soal rawatan burung, saya sedikit cerita ya. Ada satu teman yang menurut saya dia ini cerdas ya. Saat saya membahas tentang burung, entah itu di YouTube dan di platform media yang lain gitu ya, dia itu selalu simak dan alhamdulillahnya bukan hanya nyimak ya, tapi juga memahami apa yang saya katakan. Dia maksud dengan apa yang saya katakan. Maka saya bilang itu dia cerdas. Dia heran tadinya, apa yang saya katakan ini kok benar gitu ya, dan mudah sekali. Asal kamu tahu apa caranya, akan mudah untuk menerapkan di burung yang kamu rawat. Contohnya begini teman-teman, saya sering bilang, supaya burung itu bisa kerja di lapangan, ingat ya, untuk dasarnya burung itu harus punya kesiapan. Kita tidak bicara tentang mutlak dari rawatan nantinya seperti apa atau settingan ketemunya seperti apa. Untuk burung-burung yang awal gantang, yang kita harus pahami adalah burung itu harus mempunyai kondisi yang prima. Karena itu kunci awalnya teman-teman ya. Dan dia tahu itu soal itu. Burung kondisinya harus betul-betul fit, betul-betul prima, baru digantangkan. Nah, setelah nanti digantangkan, dilombakan nih burung, baru nanti kita evaluasi kurangnya apa di burung itu. Lantas ini kan akan dijadikan satu pekerjaan rumah. Ini PR kalian supaya burung itu nanti bisa maksimal tuh gimana caranya. Nah, sebelum teman-teman ada action di situ, setidaknya kalian harus bisa memahamilah ya fungsi-fungsi dari ya, contohnya seperti mana extra fooding dan juga penjemuran. Ini kan upaya untuk menaikkan tensi ya. Ingat itu ya. Terus fungsinya untuk apa? Ini kan fungsinya untuk menaikkan birahi dan emosi di burung kita. Ini adalah alat kunci yang akan mempengaruhi sistem tubuh burung. Gitu ya. Nah, secara teori ini pentingnya teman-teman itu memahami sistem tubuh burung. Perawat-perawat yang handal nih ya, mereka ini sudah bisa memahami lah teman-teman. Walaupun mungkin untuk bahasa-bahasa ilmiahnya mereka tidak bisa katakan gitu ya, tapi mereka paham soal itu. Contoh-contoh lah, mereka ini tahu supaya burung itu bisa kerja maksimal, supaya burung itu punya agresivitas, burung itu sensitif ya, punya keinginan tarung yang kuat atau semangat tarung ini kan berhubungan dengan hormon testosteron atau hormon kejantanan. Nah, artinya kita perlu ada meningkatkan hormon kejantanan ini. Gitu kan ya. Nah, caranya bagaimana? Cara itu bisa kalian mainkan penjemuran. Ya. Bukan hanya soal menaikkan penjemuran saja, tentu saja untuk mengoptimalkannya lagi kalian juga perlu ada upaya untuk menambahkan porsi extra fooding ini tadi, gitu ya. Jadi balance itu nanti. Artinya akan apa? Mudah dan juga cepat ya. Yang saya katakan itu tadi untuk meningkatkan tensi atau menaikkan tensi, gitu ya. Nah, setelah kita sudah naikkan hormon testosteron ini, kalian mungkin akan beranggapan, wah burungnya nanti pasti akan lebih agresif lagi, burungnya akan lebih sensitif lagi, burungnya akan lebih respon, kan begitu ya. Memang betul, betul itu. Di saat naiknya hormon testosteron itu pasti burung ya
bisa dianggap sesuai dengan apa yang kalian bayangkan lah ya. Tapi ingat teman-teman, bukan hanya sekedar burung punya agresif, burung punya keinginan tarung yang kuat ya. Kita ini selain kita naikkan hormon testosteron itu, ada sesuatu juga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita untuk memeliharanya. Jadi kita sudah upaya untuk naik, tentu kita harus pelihara supaya burung itu nantinya bisa stabil. Contohnya itu, kalian harus memberikan waktu istirahat yang berkualitas untuk burung itu. Fungsinya untuk apa? Supaya hormon melatonin ini tetap bagus gitu loh ya. Nah, ini kan hormon yang mengatur burung untuk beristirahat. Dia punya rasa nyaman, ketenangan ya. Terus untuk apa? Pemulihan sel-sel tubuh. Burung itu jadi fit. Paham? Di saat burung punya rasa nyaman ya, saya yakin burung kalian itu nggak ada ceritanya hanya gembrong di rumah, di lapangan jadi bengong, atau di lapangan kerjanya nggak maksimal. Itu ya, ini bisa dikatakan kunci. Jadi selain kalian itu menaikkan ya, kalian tuh harus juga memberikan waktu istirahat untuk burung itu, istirahat yang berkualitas. Maka umum sajalah untuk pemain-pemain yang memang dia pelihara burung, lebih spesifik lagi gitu ya. Burung yang mereka rawat itu bukan untuk gacor-gacoran, sugodayo ya, pajangan depan rumah, bukan. Mereka itu rawat burung dengan tujuannya adalah lomba. Itu ya, mereka paham saat burungnya dirasa kurang, dirasa performanya kok masih kurang gitu ya, untuk menyempurnakannya lagi mereka pasti akan menaikkan tensi ya. Dirasa burung kurang ngotot, kurang agresif gitu, mereka pasti akan menaikkan tensi. Tetapi bukan hanya soal menaikkan tensi. Tensi kita naikkan dengan kita ada rawatan penjemuran yang kita tambah ya kan, dengan kita juga imbangi naiknya extra fooding, itu pasti akan kalian dapat apa yang kalian inginkan gitu ya. Burung pasti akan lebih agresif lagi. Nah, setelah itu kita berikan tentu saja supaya nantinya ini kan burung supaya kerja maksimal kan ya. Nah, maka perlu kita memberikan pengondisian, yaitu istirahat dengan kualitas yang bagus gitu ya, supaya untuk hormon melatonin ini tadi ya itu tetap bagus, sehingga burungmu itu tetap merasa nyaman, bahagia ya. Ini kan hubungannya hormon ini dengan kebahagiaan teman-teman ya. Di saat burung kalian tuh bahagia, burung kalian punya semangat, didukung dengan kondisi yang bagus, ya pastilah kerja di lapangan itu pasti kerja akan bagus. Itu ya. Gimana ya? Mudah kan teman-teman? Mudah. Saya rasa mudah. Maka di saat saya melihat ya, ini kembali lagi ke cerita tadi ya. Jadi saya melihat teman kita ini, saya anggap dia cerdas ya. Soal ngerawat burung itu dasarnya awalnya di mana dulu ya. Kalau kalian pengen burung itu nampil di lapangan, kalian harus bisa jamin bahwa rawatan yang kalian berikan ke burung itu ya, ingat itu betul-betul bisa memberikan manfaat di burung, di mana burung itu akhirnya mempunyai kesehatan, vitalitas, dan juga kondisi yang prima. Saya jamin teman-teman, burung dengan kondisi yang prima itu burung pasti akan nampil. Hanya saja di sini kita ini kan sebagai perawat tentunya pengen burung itu kerja maksimal, kan begitu ya. Bukan hanya sekedar nampil loh, tapi kerja maksimal. Dia bisa bongkar materi, dia bisa bawa neken mainnya dengan ekspresi di mana dia itu sebagai burung jantan yang dia bersaing. Dia bukan mainnya aman saja, tetapi dia main dengan penuh tekanan bahwa dia mengekspresikan dia adalah burung petarung. Itu ya.
Mudah kan teman-teman ya? Mudah-mudahan teman-teman setelah melihat video-video yang sudah aku upload, aku bahas burung itu nggak lain loh, nggak pernah bahas burung-burung yang lain, khusus murai batu. Dan kalau dihitung lebih dari 3.000 video ya untuk membahas burung murai batu dengan bahasa-bahasa yang ringan, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti untuk orang umum. Gitu ya, saya rasa cukup sekian, sukses selalu.